Akan terdakwa Ferdi Sambo SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan Di balik gagahnya seragam Polri yang melambangkan pengayom masyarakat, ternyata institusi ini menyimpan sejumlah catatan kelam yang melibatkan anggotanya sendiri. Mulai dari penyalahgunaan barang hasil sitaan hingga pembunuhan berencana yang membuat nama baik Polri tercoreng. Lantas, siapa sajakah anggota Polri yang terlibat masalah dan berujung dipecat tersebut? Berikut adalah 7 polisi dipecat tidak hormat yang bikin heboh. Donald Parlaungan Simanjuntak. 2025 tampaknya menjadi tahun yang berat untuk seorang Donald Parlaungan Simanjuntak. Karena pada 1 Januari lalu, Donald mengakhiri karirnya di institusi kepolisian dengan cara yang memalukan, yakni pemberhentian dengan tidak hormat usai menjalani sidang pelanggaran kode etik dan profesi Polri. Usut punya usut, pemecatan tersebut adalah buntut dari kasus bawahannya yang melakukan pemerasan terhadap penonton konser musik Jakarta Warehouse Project atau DWP 2024 yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Kadif Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim menyebutkan, berdasarkan hasil penyelidikan, total ada 45 warga negara Malaysia yang menjadi korban dalam pemerasan tersebut. Adapun barang bukti hasil pemerasan penonton konser DWP ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Bawahan yang salah kok, atasan yang dipecat. Pasti ada yang pikir gitu ya. Dah, ternyata nih guys, Donald yang kala itu menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya seharusnya bisa mencegah terjadinya pemerasan terhadap penonton. Namun nyatanya, pria dengan pangkat terakhir Kombes Pol atau Komisaris Besar Polisi ini justru membiarkan bawahannya melakukan pemerasan tersebut. Endingnya apa? Dipecat kan? Padahal udah jelas-jelas salah. Malah dibiarin. Teddy Minahasa Putra. Teddy Minahasa Putra adalah eks perwira tinggi dengan pangkat Inspektur Jenderal atau Irjen yang dipecat sebagai anggota Polri pada Mei 2023 lalu. Pemberhentian tidak dengan hormat itu merupakan imbas dari keterlibatannya dalam kasus penjualan narkoba jenis sabu. Selidik punya selidik, sabu seberat 5 kg yang diedarkan merupakan barang bukti hasil sitaan Satres Narkoba Polres Bukit Tinggi. Sementara itu agar hasil sitaan tidak berkurang usai diambil, ex-Jenderal Bintang 2 ini meminta bawahannya untuk mengganti sabu tersebut dengan tawas. Akibatnya, Teddy dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Gak cuma itu saja. Oleh Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Barat, Teddy dijatuhi hukuman pidana seumur hidup pada Mei 2023. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta Majelis Hakim PN Jakarta Barat agar menjatuhkan pidana mati. Mirisnya, kasus Teddy ini terungkap usai dirinya ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur. Dan fakta lainnya, sosok ex-Jenderal Bintang 2 ini menjadi Kapolda dengan masa jabatan tersingkat dalam sejarah, yakni hanya 4 hari. Belum sempat dilantik jadi Kapolda, ini malah ganti status jadi tersangka. Ferdi Sambo. Ferdi Sambo merupakan ex-anggota Polri yang menjadi Jenderal Bintang 2 atau Irjen termuda saat berusia 48 tahun. Namun dalam sekejap, karir cemerlang Sambo di kepolisian terhenti setelah dirinya dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri dicopot, diganti dengan predikat otak pembunuhan berencana mendiang Brigadir J. Sebagaimana diketahui, Sambo menyuruh Baradae untuk menembak Brigadir J pada Juni 2022 lalu. Melihat Brigadir J masih bergerak, Sambo pun mengambil pistol dan turut menembak kepala Brigadir J sebanyak 4 kali. Setelahnya, Sambo menembakkan pistol ke dinding rubah untuk menciptakan narasi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Imbas dari kejadian tersebut, Sambo dijatuhi hukuman pidana seumur hidup oleh MA. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan vonis PN Jakarta Selatan yang menjatuhkan hukuman mati. Adapun alasan hukuman mati Sambo disunat MA menjadi seumur hidup, lantaran Sambo telah mengabdi di kepolisian selama 30 tahun dan berhasil menuntaskan kasus-kasus besar dalam negeri.
Aduh, putusan MA emang suka rada-rada nih. Menurut kalian gimana nih? Hendra Kurniawan. Hendra Kurniawan adalah ex-perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjenpol yang mencatat sejarah sebagai Jenderal Polisi pertama dari keturunan Tionghoa. Namun pencapaian tersebut kini tinggal cerita. Karena pada Oktober 2022 lalu, Hendra sudah resmi dipecat dari instansi kepolisian karena menjadi terdakwa kasus obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Merujuk pada surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam persidangan, Hendra yang saat itu menjabat Karopaminal di Propam Polri melakukan sejumlah peran untuk menutupi kasus pembunuhan yang dilakukan atasannya Verdi Sambo. Mulai dari memberi perintah mengambil CCTV hingga menutupi kejadian yang sebenarnya. Imbas dari kasus tersebut, Hendra divonis 3 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan pada Februari 2023 lalu. Setahun mendekam di penjara, Hendra kini sudah bebas bersyarat sejak Agustus 2024 lalu. Meski begitu, Hendra tetap memiliki kewajiban untuk mengikuti bimbingan Badan Permasyarakatan kelas 1 Jakarta Selatan selama 2 tahun dan akan bebas murni pada 2026 mendatang. Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte adalah pensiunan perwira tinggi Polri yang semasa menjabat sudah 2 kali tersandung kasus hukum hingga mendekam di penjara. Di kasus pertama, mantan Jenderal Bintang 2 ini terlibat dalam penghapusan Red Notice Joko Sugiarto Tjandra pada tahun 2020 lalu. Terkait kasus tersebut, Napoleon diyakini menerima suap sebesar 370.000 US dollar atau setara dengan 5.154.797.165 rupiah. Dan 200.000 dolar Singapura atau setara dengan 2.107.372.748 rupiah dari Joko Tjandra. Akibat perbuatannya, Napoleon divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Maret 2021. Di dalam penjara, Napoleon kembali berulah. Ia melakukan penganiayaan dengan melumuri muka Muhammad KC dengan tinja di rutan Mabes Polri. Imbasnya, Napoleon kembali dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis 5,5 bulan penjara oleh majelis hakim. Kini Napoleon sudah bebas dari penjara setelah menjalani program bebas bersyarat sejak April 2023 lalu. 2 kali tersandung kasus hukum, Napoleon justru tidak dipecat dan hanya dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi selama 3 tahun 4 bulan saat sidang Komisi Kode Etik Polri. Menurut kalian gimana nih? Prasetyo Utomo. Nama Prasetyo Utomo juga menjadi salah satu perwira tinggi dengan pangkat Brigjenpol yang terlibat dalam kasus Joko Tjandra. Prasetyo terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Barreskrim Polri untuk menerbitkan surat jalan kepada terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali yang tidak lain adalah Joko Tjandra. Berbekal surat jalan itulah Joko Tjandra melenggang bebas bisa bepergian dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat. Bahkan saat berada di Jakarta, Joko Tjandra sempat membuat KTP elektronik atau iKTP. Atas tindakannya itu, Prasetyo dipecat dari karir panjangnya di kepolisian. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun. Namun, MA kemudian memangkas hukuman tersebut menjadi 2 tahun 5 bulan. Susno Dwaji. Susno Dwaji merupakan mantan Kabareskrim Polri yang pernah mencuri perhatian publik dengan keberaniannya mengungkap skandal mafia kasus korupsi yang menjerat ex-pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan. Namun, di balik prestasinya tersebut, sosok Susno juga pernah menjadi sorotan karena terseret dalam beberapa kasus. Mulai dari isu cicak versus buaya, bailout Bank Senturi, kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Antasari Azhar dalam pembunuhan Nazruddin Zulkarnain, serta kriminalisasi pimpinan KPK, Bibit dan Tjandra. Selain kontroversi tersebut, Susno diketahui terlibat dalam kasus korupsi terkait penanganan perkara PT Salma Arwana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Dalam kasus tersebut, ia terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kabareskrim Polri dengan menerima suap sebesar 500 juta rupiah untuk mempercepat penyidikan kasus Arwana. Imbas dari kasus tersebut, Susno dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Polri.
Setelah dinyatakan bersalah, PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah pada Maret 2011 silam. Sempat menjadi buronan, Susno akhirnya menyerahkan diri ke Lapas 2A Cibinong, Bogor. So, gimana nih tanggapan kalian terkait deretan perwira tinggi Polri tadi? Tulis tanggapannya di kolom komentar ya. Thank you, update lovers.